Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Kembali lagi dengan saya Ditya Mianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan seputar Bimba A I U E O. Pertanyaannya yaitu jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajaran. Apa itu bahagia? Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala kesulitan atau masalah. Siapa yang harus bahagia? Yang harus bahagia semua orang, dari bayi hingga sampai orang dewasa. Kapan kita harus bahagia? Kapan saja kita harus bahagia itu tidak ditentukan waktunya, karena bisa setiap detik, setiap menit, setiap jam itu kita bisa bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Karena dengan bahagia kita dapat menularkan atau membawa dampak positif untuk orang lain. Semisalnya ada teman kita atau kerabat kita merasa kurang bahagia atau ada masalah, tapi ketika kita mempunyai mood yang sedang senang, bahagia, kita bisa menularkan dampak positif ini ke mereka. Jadi mereka tidak kesulitan dalam melakukan atau menyelesaikan masalah, karena ketika bahagia itu kita dapat memecahkan atau menjalankan masalah itu tidak dengan emosi yang berlebihan. Terus di mana kita dapat bahagia? Dapat bahagia kalau menurut saya itu di mana saja bisa, karena tidak hanya di rumah maupun di luar itu kita bisa bahagia, karena kan bahagia itu mempunyai levelnya masing-masing setiap orang. Jadi ya kapanpun atau dimanapun ya kita bisa bahagia. Terus bagaimana caranya bahagia? Dengan orang itu pastinya berbeda-beda ya bahagia itu. Kalau saya dapat mencontohkan, misalnya bahagia saya ketika saya memakai atau mendapatkan hadiah yang kecil pun, mungkin harganya tidak berarti, tapi kan dengan cara pemberian seseorang memberi ke kita, pasti kita merasa bahagia sekali. Atau dengan seseorang memuji kita, itu pasti kita akan merasakan kebahagiaan yang simple seperti itu. Selanjutnya ada 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama itu bermain. Bermain adalah meyakini sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa. Keluarga Bimba A I U E O dibimbing untuk menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat, yang artinya tidak tergantung pada siapapun kecuali kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang suka bersyukur, hingga kegiatan apapun yang dilakukan tidak ada merasa keberatan. Yang kedua itu berbuat baik. Berbuat baik itu manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri ataupun orang lain. Berbuat baik ada 2 syarat, yaitu niatnya yang ikhlas dan sesuatu yang dibutuhkan saat itu tentunya dilakukan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di Bimba, motivator ditugaskan membimbing minat baca dengan belajar anak, di mana syarat yang pertama, niat motivator harus ikhlas dalam membimbing anak, dan yang kedua itu membimbing minat belajar anak merupakan salah satu amal soleh yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga itu belajar. Apa sih belajar? Belajar adalah kegiatan mencari tahu hal yang belum diketahui, kemudian menghubungkan suatu hal dengan hal lainnya, dan dapat mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang baik. Maka belajar bukan hanya di bangku sekolah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus sepanjang hayat, sehingga
komunitas Bimba mewajibkan orang dewasa untuk belajar. Apa konsep pembelajaran di Bimba? Yaitu bermain sambil belajar. Siapa yang harus belajar? Yaitu orang dewasa. Kapan kita harus belajar? Kapanpun, karena belajar tidak harus di sekolah saja dengan materi-materi yang ada di sekolahan, tetapi di luar materi-materi di sekolah kita pun harus mengetahuinya atau kita harus mempelajarinya agar tujuannya agar kita dapat pengetahuan yang lebih luas lagi. Kenapa orang dewasa yang harus belajar bukannya anak-anak? Karena semestinya itu hak anak itu adalah pendidikan, dan sedangkan belajar itu adalah kewajiban orang dewasa, bukan anak-anak. Hal ini tujuannya untuk membimbing, mendampingi anak agar mendapatkan pendidikan yang sesuai, dimana kita harus belajar dimanapun tempatnya. Kita harus belajar, yang penting kitanya tidak adanya terpaksa, karena kalau misalnya belajar karena terpaksa pastinya tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang kita mau. Bagaimana cara anak menyukai belajar? Yaitu menggunakan metode fun learning atau menyenangkan, dan menggunakan small step system dan individual system. Sekian video saya, dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang menyenangkan atau video saya yang kurang baik. Saya meminta maaf. Dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.